Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Apa kabar semuanya? Semoga semua baik-baik saja dan saya juga baik-baik saja di sini. Oke, jadi di video saya kali ini saya akan coba berbagi kepada kawan-kawan gimana caranya bekerja di kapal pesiar ya. Jadi nanti saya coba share ke kalian tentang perjalanan karir saya dulu dari saya mulai mendaftar ya sampai saya bekerja di sini. Oke, jadi di sini masih pagi ya kawan. Kita ada di Fort Lauderdale di Miami ya, Florida. Masih pagi karena kapal kita pas lagi ngedok di sini untuk mengisi bahan bakar. Oke, jadi bisa kalian lihat ya. Oke, jadi jangan kemana-mana. Sebelum lanjut ke pertanyaan dan jawaban, kalian bisa tonton video saya yang satu ini dulu. Ciao. Jadi dulu saya mendaftar di PT Meranti Maksasai ya, saya mendaftar di tahun 2014 di bulan April ya. Tapi sekarang sudah ganti namanya Alpha Maksasai ya, Alpha Maksasai. Jadi kalian bisa lihat di internet atau nanti saya coba saya tulis di deskripsi saya ya. Yang alamatnya di Jalan Batu Ceper di Jakarta Pusat ya. Jadi di Alpha Maksasai sendiri juga dia ada beberapa kapal. Jadi nggak cuma Princess saja, dia juga menerima lowongan untuk kapal Viking, terus Costa, Aida, dan juga ada kapal yang lain ya. Jadi nggak cuma satu kapal aja. Terus untuk masalah persyaratan yang saya bawa ya, dokumen yang saya bawa pas interview, saya cuma bawa CV aja. Jadi saya ke kantor cuma bawa CV dan bawa surat pengalaman kerja dan sertifikat pelatihan perhotelan dulu ya. Posisi saya saat ini, saya adalah junior waiter
Karena di bagian restoran, di departemen restoran di kapal Princess sendiri kita mempunyai 5 posisi. Sebenarnya ada lebih dari 5, ada 6, 7 sampai dengan head waiter. Mulai dari pertama posisi asisten buffet steward, junior waiter, asisten waiter, terus food and beverage supervisor, dan atasnya ada head waiter. Jadi 5, 6, 7, ada 7 posisi. Tapi kalau orang-orang kita biasanya mentok di posisi waiter, karena untuk ke posisi supervisor itu sangat susah ya. Jadi seperti itu. Oh pasti mas, mbak, karena pengalaman itu penting ya. Kembali lagi kita bekerja di luar negeri kan, dan juga kita bekerja di industri pariwisata. Jadi kita harus tahu bahasa Inggris kan, paling nggak kita harus bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Jadi sebelum saya bekerja di kapal, saya dulunya di tahun 2010 saya sekolah di pelatihan kapal pesiar ya, namanya Wisata Bahari. Lokasinya ada di Yogyakarta ya. Nanti juga saya pasang di deskripsi YouTube saya. Jadi bagi kawan-kawan yang berminat untuk bersekolah di Wisata Bahari bisa langsung lihat di websitenya, kalau nggak di Instagram atau Facebooknya nanti saya akan pasang di deskripsi saya. Jadi nanti di sana kalian akan diajari pertama bahasa Inggris, itu udah jelas kan, karena semua aktivitas di kampus dari sampai dosen mengajarkan itu pakai bahasa Inggris ya. Terus selanjutnya kalian akan diajari cara bekerja di kapal, karena di kapal kan mempunyai banyak departemen. Ada departemen restoran, ada departemen housekeeping, ada bar, ada galley. Galley itu kitchen ya, departemen dapur gitu. Jadi nanti kalian nggak cuma belajar satu aja, jadi kalian akan diajari semua. Jadi seperti itu. Terus habis itu saya bekerja di Qatar, di Hotel Holiday Villa Doha Qatar di Timur Tengah selama 2 tahun ya. Jadi dari sana saya langsung 2014 saya pulang dari Qatar, langsung saya daftar di Alfa Maksasai. Seperti itu. Dari pengalaman itu penting. Untuk tes khusus ada. Jadi setelah dinyatakan lolos di step interview, terus ada step berikutnya itu namanya psikotes. Itu pakai bahasa Inggris, komputer ya. Jadi setiap perusahaan berbeda-beda standar kelulusannya. Kalau perusahaan saya harus di atas 85% itu kalau nggak salah. Tuh. Jadi psikotes sudah, habis itu ada namanya Marlin test ya. Jadi Marlin test itu tes online bahasa Inggris. Soalnya ada 30 atau 50, saya lupa yang pasti. Dan dikasih waktu 30 menit. Dan setiap tes itu, maksudnya karena itu online, jadi kalian harus bayar. Kalau dulu saya bayar 240.000 kalau nggak salah per tes tuh. Dan kembali lagi ke perusahaannya masing-masing. Kalau perusahaan saya itu minimal skor itu adalah 75%. Jadi harus di atas 75% baru lolos. Kalau enggak kita ngulang lagi, tes online lagi dan kita bayar lagi. Jadi seperti itu. Nggak susah, sebenarnya gampang tesnya. Jadi kayak TOEFL gitu, A, B, C. Nanti ada gambar-gambar, nyocokin gambarnya seperti itu. Kalian juga bisa belajar di internet kan. Cari aja di internet Marlin test, itu nanti ada
ada contoh-contoh soalnya dan contoh-contoh jawabannya. Untuk dokumen perjalanan pasti kita, karena pertama kita berangkat ke luar negeri kan, jadi kita harus punya paspor, kita punya semen book kan, buku pelaut karena kita pelaut, terus visa itu tergantung kita join di mana. Kalau kita join di Inggris, kita harus membuat visa Inggris. Kalau kita di Amerika, kita harus membuat visa Amerika, seperti itu. Terus satu lagi ada namanya Basic Safety Training, BST ya, bisa dibuat di Pertamina atau di Focus. Itu kalian harus training itu. Karena setiap perusahaan beda-beda, setiap departemen beda-beda. Karena di perusahaan saya di departemen restoran, jadi saya cuma butuh BST saja, nggak banyak, seperti itu. Tetap kalau paspor tetap, visa tetap, semen book tetap. Cuma untuk dokumen safety, dokumen pelengkap itu cuma BST saja. Kalau di kayak DEC departemen, dia nggak hanya BST, dia punya AFF, punya HRB, banyak dia punya, seperti itu. Schedule datang tergantung dengan perusahaannya masing-masing, karena kembali lagi perusahaan dia yang menentukan schedule, jadi kita nggak bisa apa-apa. Jadi kalau kalian sudah tinggal menunggu jadwal, jadi lebih baik banyak berdoa biar jadwal cepat turun, seperti itu. Gaji sebenarnya ini sensitif sih, cuma nggak apa-apa lah, saya share sedikit. Kembali lagi ke 5 posisi tadi ya, saya kasih gambarannya aja lah, nggak usah panjang lebar. Jadi untuk posisi yang terendah itu asisten buffet steward. Itu karena kita kalau departemen restoran, departemen bar, sama departemen housekeeping, kita digaji per kurs. Kurs itu perjalanan lah. Jadi misalnya kita satu kurs 7 hari perjalanan, nanti setiap 7 hari kita ganti tamu, ganti passenger, juga setiap 7 hari kita gajian, seperti itu. Jadi untuk asisten buffet steward 7 hari rata-rata dia dapat $320 lah, 340 $340 itu per kurs ya, per kurs. Terus untuk buffet steward posisi di atasnya biasanya selisih $80 atau $100 per kurs, seperti itu. Junior waiter juga sama, di kisaran $390-400 per kurs. Jadi kalau misalnya satu kurs 7 hari dikali 30 1 bulan kan, berarti kira-kira 1.600-an, 1.700 untuk posisi seperti saya junior waiter. Jadi kalau ditambahkan tip kira-kira 2.000-2.200 per bulan ya, itu dolar. Terus untuk asisten waiter posisi di atas saya itu juga selisihnya $100, jadi lebih banyak 100 itu per cruise. Jadi anggap aja asisten waiter dia dapat 480 atau 500 per cruise gitu kan, berarti 2000 plus tip, jadi kira-kira 2.500-an per bulan asisten. Saya ngomongin ke waiter. Kalau waiter dia udah beda jauh, karena waiter kembali lagi tanggung jawabnya besar. Jadi kalau waiter per cruise di perusahaan saya itu bisa tembus 750 atau $800 per cruise. Jadi emang luar biasa. Jadi kalau per bulan dia dapat 3.800-an, hampir 4.000. Itu udah termasuk sama tip ya, per bulan $4.000 itu. Dan diminta doanya biar saya bisa cepat-cepat ke posisi waiter, seperti itu. Oke, jadi itu tadi yang bisa saya share ke kawan-kawan. Semoga kawan-kawan tambah mantep untuk bekerja di kapal pesiar. Jadi sekarang kalian punya gambaran kan, seenggaknya
apa yang harus direncanakan ke depannya kalau kalian pengen bekerja di sini kan, seperti itu. Mendaftar di mana, terus apa aja yang harus dipersiapkan, kan seperti itu. Cukup itu saja dari saya, semoga dapat membantu kawan-kawan. Sukses terus ya, semoga apa yang dicita-citakan kawan-kawan tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.